Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, para ustazah, berikut tutorial cara pengisian form instrumen penilaian lomba unit terbaik. Yang pertama ini standar isi, aspek penilaian dan variabel. Pada poin 1 standar isi itu kurikulum TKTPA. Yang pertama yaitu pembelajaran yang diterapkan. Pembelajaran diterapkan itu ada privat dan klasikal. Kalau memang di unitnya menerapkan privat dan klasikal, itu silakan diconteng dan dikasih nilai masing-masing 10. Jika di unitnya tidak melaksanakan privat, maka tidak usah diisi, tidak usah diconteng. Pokoknya hanya klasikal saja. Yang dikatakan privat itu berarti ngajinya satu-satu. Kemudian yang kedua, materi privat. Materi privat yaitu ada Iqra dan Al-Quran. Ada banyak macam metode selain Iqra. Kalau umpamanya ada Qiraah atau metode Umi atau metode Yanbu'a, ada tidak masuk di privat ini. Jadi BKPMI hanya menggunakan Iqra untuk yang level A. Kalau Al-Quran itu artinya level B dan level C. Maka yang menggunakan Iqra dan Al-Quran privatnya, maka dia silakan diconteng dan diisi nilainya pada kolom nilai. Berikutnya materi klasikal. Materi klasikal ini ada 9 pelajaran menurut kurikulum 2020. Jika 9 pelajaran itu punya ilmu tajwid, surat pendek, ayat pilihan, doa dan adab harian, bacaan sholat, tasnil kitabah, fikih ibadah, tauhid, tarikh Islam, itu memang diajarkan di unitnya, silakan diconteng. Apabila ada yang tidak diajarkan, maka tidak perlu conteng. Dan kalau sudah diconteng, silakan diberikan nilainya pada kolom nilai ini. Kemudian ada muatan lokal. Jika memang di unitnya ada muatan lokal, silakan diconteng. Jika tidak ada muatan lokal, tidak perlu diconteng. Dan muatan lokal nilainya ini ada 1. Berikutnya yaitu kelompok usia pendidikan. Ada 3, TKA, TPA, dan TQA. Ya, jika memang ada TKA silakan diconteng. Jika tidak ada, tidak perlu diconteng. Usia TKA itu sudah paham ya, 4-6 tahun. Apabila dia sudah 7 tahun itu bukan lagi TKA, artinya itu kelompok usianya. Kalau sudah 7 tahun ke atas sampai 12 tahun itu sudah TPA. Jadi harus paham di situ. Jika memang ada TK silakan diconteng, dikasih nilai. Begitu juga TPA dan TQA. TQA ini kan yang sudah mengikuti wisuda, maka dia bisa ikut ke TQA. Jika ada TQA di unitnya silakan diconteng dan dikasih nilai. Berikutnya standar proses. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran. Ada program semester, program pekanan, program harian atau RPP. Jika memang di unit kita punya program semester, silakan diconteng dan dikasih nilai. Jika tidak ada program-program tersebut, hanya mengajar saja, tidak jelas programnya, ya tidak usah diconteng. Kemudian supervisi. Jika memang pernah ada monitoring dan evaluasi dari supervisor atau DPK, silakan diconteng. Kalau tidak pernah ada monitoring, tidak perlu diconteng. Kemudian hari belajar di unit itu apabila tiap hari non-stop selama 1 pekan, silakan diconteng, maka nilainya 10. Jika dalam 1 pekan itu selama 6 hari, ya silakan conteng, itu pilih salah satu, tidak mungkin ke semuanya. Jika memang ada 5, 4 atau 3, ya silakan conteng salah satunya dan ada nilainya. Kalau bisa TPA jangan 2 hari lah, minimal 3 hari. Pilih salah satunya dan berikan nilai pada kolom yang diconteng. Belajar privat, kalau mau yang privat tadi tiap hari ada pelajar privat, maka silakan diconteng. Jika hanya hari tertentu, mau yang dia belajar tadi 6 hari, dari 6 hari itu apakah semuanya tiap hari itu ada privat atau hanya 3 hari saja. Kalau hanya hari tertentu silakan conteng hari tertentu. Kalau memang dalam 6 hari tadi conteng di atas 6 hari, ternyata dia tiap hari conteng di setiap hari, maka nilainya 10. Kemudian jadwal pelajaran. Jika memang ada jadwal pelajaran di unitnya silakan diconteng. Jika tidak ada, conteng tidak ada, hanya situasional saja, sir-sir atau hanya keinginan kapan saja. Jadi pelajaran yang klasikal tersebut apakah ada jadwalnya?
Silakan diconteng kalau ada, kalau tidak ada ya contengnya tidak ada, dan berikan nilai tempat yang diconteng. Kemudian jam belajar itu silakan pilih salah satu. Jam belajarnya lama, 1 jam pelajaran apakah 25 menit, apakah 30 atau 40 atau 45. Kalau memang dia 1 jam pelajarannya 20 menit, maka nilainya 3 poinnya. Conteng di sini, kemudian berikan nilai di sini kalau 3. Nah, kalau 30 menit, berarti poinnya 5, nilainya tulis 5. Kalau seandainya 40 menit maka skornya 7. Jika 1 jam pelajarannya 45 menit maka skornya 9, tulis di sini. Berikutnya satu hari itu ada berapa rombongan belajar. Rombongan belajar maksudnya itu mungkin level A-nya hanya ada level A saja, hanya ada 1. Maka tulis. Nah, jika memang maunya ada 3 kelas, 3 rombongan belajar, ada level A 1 kelas, level B 1 kelas, level C 1 kelas, berarti 3 rombongan belajar. Maka tulis 3. Jika hanya ada 2 kelas, ada level A dan level B, berarti ada 2 rombongan belajar. Jika level A ada 2, level B ada 2, berarti ada 4 rombongan belajar. Seperti itu. Dan poinnya, skornya sini tergantung. Kalau 1 rombongan belajar berarti poinnya 4. Kalau 2 rombongan belajar berarti skornya 5 dan seterusnya. Itu pilih salah satu. Kemudian 1 rombongan belajar itu berapa jam pelajaran? Kalau tadi umumnya 1 jam pelajaran 25 menit. Kalau ternyata 1 rombongan belajar itu hanya 2 jam pelajaran, berarti 25 kali 2. 25 kali 2 berarti 50 menit kan gitu. Kalau ternyata 1 rombongan belajar itu ternyata 3 jam pelajaran, maka poinnya di sini 6 skornya. Kalau 4 jam pelajaran maka skornya 8. 4 jam pelajaran itu yang paling ideal menurut kurikulum. Silakan pilih salah satu rombongan belajar itu berapa jam pelajaran belajarnya. Kemudian untuk keterlibatan orang tua santri, apakah kita pernah ada kunjungan ke orang tua santri ataukah tidak? Kalau yang pernah ada berarti ada buku kunjungan orang tua santri. Kemudian apakah kita ada kegiatan parenting? Mungkin ada bukti-buktinya nanti, ada absen dan lain sebagainya. Silakan diconteng dan berikan penilaian. Salah satu contoh kegiatan parenting mungkin pembagian raport dengan mengundang wali santri, bisa juga. Ada mungkin foto-fotonya. Kemudian poin yang ketiga, standar kompetensi lulusan dan prestasi santri. Yang pertama, santri munakosah dan wisuda. Santri yang diwisuda itu sudah berapa lama ikut santri ikut wisuda? Sudah 1 sampai 3 tahun, maksudnya sudah 3 kali. Kalau 1 sampai 3 kali maka poinnya 10. Ini pilih salah satu saja nih. Oh, saya sudah 7 tahun Ustaz, berarti yang poin ini 7 sampai 10 tahun maka poinnya 35. Oh, saya sudah 15 tahun, berarti 11 tahun ke atas. Berarti kalau 20 tahun berarti poin di sini, maka contengnya ini berikan skornya nilainya 50. Ini pilih salah satu. Baru tahun ini Ustaz, baru 1 kali ini saja. 1. Kalau belum pernah ikut wisuda tidak usah diisi. Ya ada TPA tapi tidak pernah ikut munakosa dan wisuda, maka dia tidak ada poin. Kemudian jumlah santri yang lulus munakosa dan ikut wisuda, berapa jumlahnya? Tadi sudah 10 tahun, berapa kira-kira jumlahnya? Walaupun belum ada data, bisa diperkirakan. Kalau kami dulu belum pernah dicatat Ustaz. Nah, itu aja rata-rata per tahun berapa. Syukur-syukur ada datanya. Kalau kurang dari 10 santri maka poinnya 5. Total ternyata ada 50, berarti antara 41 sampai 60, maka poinnya 35. Berikutnya prestasi PASI. Nah, kita pernah ikut perlombaan PASI, baik itu mungkin pernah ikut nasional, ada juara 1 berapa orang. Ini tergantung tangkai, kali ini orang atau tangkai. Maunya ada lomba bergu, maunya cara cermat kan 3 orang itu dihitungnya 1. Kalau mau perorangan, mau azan 1 orang. Ya, juara 1 PASI nasional azan mau ya. Nah, tulis sini bukan ada poin. Kalau mau ada 2 orang yang ikut nasional kalikan 2 kali 20 maka nilai 40. 20 itu untuk 1 tangkai atau 1 orang. Itu kalau ikut nasional. Ada PASI provinsi, PASI kabupaten, PASI kecamatan. Nah, berikutnya ini MTQ pemerintah. Pemerintah maksudnya MTQ yang dilaksanakan oleh pemerintah, mungkin kecamatan atau kabupaten, mungkin pernah ikut nasional, ikut provinsi.
Ini ada poinnya, silakan ini berapa orang berapa tangkai. Kalau perorangan silakan tulis orangnya. Kemudian fasi, non fasi dan non MTQ di luar yang dilaksanakan pemerintah, umpamanya dilaksanakan oleh, mungkin dilaksanakan di radio atau organisasi lain, itu yang non pemerintah. Silakan dia tingkatnya apa kecamatan, kabupaten. Kalau tingkat desa tidak masuk ya. Gitu. Itu ada poinnya. Kalau tingkat non fasi non pemerintah lebih kecil nilainya. Berikutnya standar pendidik. Ada poin yang keempat, standar keempat, standar pendidik. Kualitas ustazah pendidikan formalnya ini silakan pilih. Kalau dia tamatan S3, buat satu orang, conteng di sini 35. Maunya S2 tidak ada S1, S1-nya ada berapa orang, conteng, maunya 2 kali 25 berarti nilainya 50. Sisanya mungkin dia tamatan alia pesantren, maunya di sini ada berapa orang, mungkin ada 4, maunya 4 kali 23, sini jumlah nilainya. Nanti silakan dijumlahkan. Kalau yang hanya taman SD saja, maka tulis di sini. Maunya ada SD situ di daerah yang mungkin jarang yang tamat sekolah tinggi, di situ hanya ada taman SD. Ada 5 orang taman SD, kali 5, 25 berarti jumlahnya seperti itu. Kemudian penataran atau BIMTEK, penataran guru TKTPA, BIMTEK guru ngaji atau PJGTKA. Ada berapa orang yang sudah penataran PJGTKA atau BIMTEK guru ngaji? Maunya ada 4 orang, 4 kali 20, maka 80. Kalau hanya ada 1, yang ngajarnya ada 5, tapi yang BIMTEK-nya atau penataran hanya 1 orang, ya tulis 1. Seperti itu. Kemudian yang kemarin ada kegiatan standarisasi ustazah. Berapa orang yang sudah ikut standarisasi, tulis di sana. Kemudian ada pelatihan yang dilaksanakan oleh BPTK Kabupaten Banyuasin. Ini silakan nanti ditulis kalau pernah ikut. Nanti pembuktiannya ada sertifikat gitu ya. Ada lagi pembinaan di DPK yang unit yang ikut rutin. Nanti ini kan ada data di kecamatan bahwa pernah ikut aktif pembinaan bulanan di DPK. Silakan diconteng di sini. Sini ada nilainya. Pembinaan triwulan di LPTK itu ada datanya juga, silakan diconteng. Ini perwakilan unit ya, walaupun hanya 1 orang saja dari unit itu berarti ikut. Ada mungkin pelatihan kependidikan non TKTPA, maksudnya mungkin ikut di dinas pendidikan atau yang lain, tapi dia tentang kependidikan, silakan ditulis sini dan poinnya itu ada 5. Terus kuantitas satu jumlah kepala unit dan ustazah berapa orang jumlahnya? Mulai ada 5 orang. Jumlah poinnya 10 kali 5 berarti 50. Kalau mau ada 2 orang jumlah satu kepala unit, satu ustazah berarti 2. Kalau ternyata yang ngajar sudah 10, kepala unit 1, ustazahnya 9, berarti 10 dikali 10 jumlahnya 100. Berikutnya yang kelima, standar sarana dan prasarana. Itu masuk di sini administrasi dari sini. Ini poin jumlahnya nanti yang paling besar. Pertama, sarana pendidikan, bahan belajar, kelengkapan buku pelajaran. Kalau yang Anda semua di unitnya ada Al-Quran, ada buku Iqra, kurikulum, ya ini silakan diconteng dan tuliskan nilainya. Kalau salah satu yang tidak ada ya tidak usah diconteng. Berikutnya yaitu kelengkapan administrasi lembaga, ada buku kurikulum, kalender pendidikan, program semester. Ini kelengkapan di kantor ini. Kalau memang tidak ada ya tidak usah diconteng. Kalau buku induk santrinya ada, silakan diconteng. Ini banyak ini buku absen guru. Nanti pembuktiannya ketika kami datang itu akan agar diperlihatkan semuanya. Berikutnya, kelengkapan administrasi santri, formulir pendaftaran santri baru, kartu prestasi santri, itu kalau semuanya ada silakan diconteng dan tuliskan di sini. Berikutnya media belajar, mungkin ada papan tulis, spidol, meja. Kalau itu semua ada silakan diconteng. Prasarana pendidikan, tempat belajar. Pilih salah satu, apakah di masjid atau gedung. Kalau di masjid berarti nilainya 6. Kemudian punya gedung. Kalau dia punya gedung berarti di masjidnya bisa diconteng. Gedungnya kalau dapat dari pinjam maka berarti nih poinnya 8. Kalau gedungnya tadi hasil dari sewa
maka poinnya 10. Kalau di gedung itu milik sendiri, walaupun gedung tadi hibah dari wali santri, berarti milik sendiri, 12 nilainya. Gedung tadi kalau mau yang lahan dari dapat dari minjam, maka dia dapatnya poinnya 5. Kalau lahan tadi sewa 10. Kalau lahan tadi lahan sendiri punya TPA, maka nilainya poinnya 10. Terus kalau maunya dia tadi di rumah ngajinya, bukan di masjid, bukan punya gedung, tapi di rumah guru, maka nilainya 4. Kemudian kelas belajar. Kalau tadi punya gedung kan ada kelas itu. Kelasnya ada berapa kelas, dia berapa lokal. Kalau maunya ada 2 lokal berarti 4. Kalau ternyata ada 6 lokal berarti skornya 8. Berikutnya kantor. Kalau memang di gedung tadi punya kantor, berarti poinnya 8. Kalau mau yang ngajinya di musola, di masjid kan belum tentu punya kantor. Atau di rumah kan tak punya kantor deh. Kalau tidak ada kantor tidak usah dituliskan nilainya. Berikutnya sarana. Kalau tadi punya di sarana di gedung tadi, apakah dia punya PLN, punya AC, silahkan diconteng di sini. Kalau ada laptop, ada lemari, punya PAM, punya kipas angin, tempat bermain, punya ada perosotan, ada jungkitan di sana, silakan diconteng. Kalau memang ada tempat bermainnya, sarana bermain, atau mungkin ada sarana lain yang dimiliki oleh TPA tersebut dan belum tercatat di sini, silakan ditambahkan. Pada berikutnya yang ke-6 yaitu standar pengelolaan atau manajemen TPA. Berikutnya perencanaan, visi dan misi. Kalau unitnya punya visi tersendiri, silakan ditulis di sini. Kemudian ada program unggulan. Program umpamanya dia punya program tahfiz atau program tilawah atau program unggulannya mungkin khot atau kaligrafi, ya silahkan diconteng di sini. Kemudian kalender pendidikan unit. Kalau dia punya kan ditempel itu di kantor, conteng di sini. Berikutnya pengorganisasian, struktur organisasi apakah ada? Kalau ada silakan diconteng ya. Struktur organisasi ini. Struktur ini nilainya 6 ya. Ini lupa nulisnya. Struktur nilainya 6. Berikutnya uraian tugas dan fungsi struktur. Ada uraian tugas masing-masing, mungkin kepala sekolah dan sebagainya. Apakah ada uraian tugas? Silakan ditulis. Berikutnya alat kelengkapan organisasi, mungkin apakah ada pengelola ini mungkin yayasan ya, mungkin takmir masjid masuk dalam pengelola apakah tidak. Kadang-kadang kita tidak jelas pengelolanya. Berikutnya ada pos persatuan orang tua santri, kalau ada silakan diconteng. Kemudian dewan penyantun, kalau ada silakan diconteng dan berikan nilai. Berikutnya tata tertib santri dan ustazah. Kalau memang kita punya tata tertib, silakan diconteng dan berikan nilai. Pengelolaan kelas, apakah ada pembagian tugas mengajar privat. Maunya santrinya ada 20 tadi, gurunya ada berapa? Maunya ada 3. Privat berarti ada yang 6, ada 7. Itu ada pembagian tugas gurunya. Yang santri yang 7 orang itu siapa gurunya, kemudian yang 6 itu siapa gurunya. Seperti itu. Ada pembagian yang jelas, bukan hanya bergerombol tak jelas. Ada pembagian tugas seperti itu. Dan itu tetap sifatnya. Kalau itu ada pola itu, silakan diconteng. Kalau tidak ada, tidak usah diconteng. Kemudian pembagian tugas pembelajaran klasikal. Pembagian tugas pembelajaran klasikal maksudnya yang mengajar ilmu tajwid, apakah ada pembagian tugasnya khusus guru ilmu tajwid? Maunya ada pelajaran, maunya materi hafalan ayat pilihan, apakah ada tugas atau hanya semaunya saja, siapa yang mau ngajar. Kalau seperti itu berarti tidak ada pembagian tugas. Ada istilahnya guru bidang studi. Kalau ada pembagian tugas guru bidang studi, silakan diconteng. Kalau tidak ada pembagian tugas, hanya semaunya saja, ya tidak perlu diconteng. Kemudian pembagian kelas level A, B, dan C. Kalau ada pembagian kelas seperti ini, kelas santrinya dibagi-bagi kelas, maka diconteng. Ada beberapa unit itu tidak ada pembagian kelas, tidak jelas kelasnya. Maka kalau tidak ada pembagian kelasnya, ya tidak usah diconteng. Berikutnya rasio guru dan santri dalam pembelajaran privat. Kalau satu guru mengajar privatnya maksimal paling banyak 6 orang, maka silakan conteng nilainya 17. Kalau di atas 6 itu tidak ideal. 7 sampai 10 maka nilainya 13. Yang tadi yang ada pembagian tugas saja.
Berikutnya, kalau satu gurunya di atas 10 orang, satu guru privat tadi di atas 10 orang santri, maka nilainya 10. Di atas 10 ya bisa 15, dan itu sangat tidak ideal. Berikutnya, kesantrian ada penerimaan santri baru sesuai tahun ajaran. Nah, jadi maksudnya penerimaan santri baru sesuai tahun ajaran itu maunya santrinya itu masuknya kan di tahun ajaran baru bulan Juli, pertengahan Juli. Dan penerimaan santri baru itu kan pada saat itu paling lambat itu. Artinya Juni Juli penerimaan santri baru, dan masuknya awal tahun ajaran baru. Kalau penerimaan santri barunya mulai di bulan Agustus, bulan September, di bulan Desember, tidak tentu, maka ini tidak usah diisi. Penerimaan santri baru itu yang tertib sesuai tahun ajaran. Nah, kalau sesuai tahun ajaran maka diisi di sini, diconteng dan dikasih nilai. Kalau penerimaannya semaunya saja di tengah-tengah tahun pelajaran, itu tidak masuk di sini. Berikutnya keorganisasian kelas. Nah, di kelas tadi ada ketua kelas, santri tadi ada sekretaris, ada bendahara. Kalau ada struktur pembagian keorganisasian kelas ini maka silakan diconteng. Kalau tidak ada, tidak usah diconteng. Kemudian jumlah santri per kelas. Kalau 25 santri ke atas satu kelasnya nilainya 20. Ini conteng salah satu. Kalau satu kelas itu 12 sampai 18 berarti poinnya 14. Kalau kurang dari 12 poinnya 10. Itu jumlah santri per kelas, maunya level A, maunya berapa santri. Berikutnya jumlah seluruh santri, total seluruh santrinya ada berapa, ini pilih salah satu. Kalau seluruh santri yang jumlahnya adalah kurang dari 50 maka poinnya 10. Kalau ternyata jumlah santri kami ada 70 Ustaz, berarti antara 50 sampai 100 maka poinnya 14. Oh Ustaz, jumlah santri kami ada 200, berarti di atas 150 maka poinnya 20. Ini silakan conteng salah satu, tidak mungkin semuanya. Salah satu saja dan berikan nilai di sini. Dan nanti setelah itu total dijumlahkan ini per standarnya. Yang berikutnya yang ke-7 standar pembiayaan unit maksudnya ya. Nah, apakah unit kita per tahun anggaran itu, tahun anggaran itu startnya kan dari Januari ya. Nah, per tahun anggaran apakah kita punya RAPBU, rencana anggaran pendapatan dan belanja unit. Nah, ini dibahas bersama pos. Kalau ada silakan diconteng, berikan nilai poin di sini. Kalau tidak ada, tidak perlu diconteng. Berikutnya pembukuan keuangan. Apakah kita punya buku penerimaan infak bulanan? Kalau ada silakan diconteng. Nah, kemudian ada buku kas unit. Nah, uang keluar masuk. Kalau tadi ini kalau buku penerimaan infak ini dari SPP ya. Kalau buku kas ini buku uang keluar uang masuk. Kalau ada silakan diconteng. Padahal unitnya tidak jelas pembukuan keuangannya. Berikutnya mana tadi? Laporan keuangan. Kalau kita setiap bulan atau per semester memiliki laporan keuangan yang disampaikan kepada wali santri, mungkin ditempel di gedung TPA, silahkan diconteng. Kalau tidak pernah membuat laporan keuangan, apakah minimal per tahun? Kan tadi ada RAPBU, ini berarti ada laporan keuangan. Silakan dibuat, diconteng. Kalau tidak pernah ada ya tidak perlu diconteng. Intinya apapun yang ada, kalau ada silakan diconteng ya. Kalau tidak pernah dilakukan tidak perlu diconteng. Berikutnya sumber keuangan ini tadi, sumber pembiayaan dari mana? Mungkin dari wali santri. Ini bisa ada semuanya diconteng. Wali santri ada, dari pengelola dari masjid, dari yayasan ada dewan penyantun, ada dari MUI Kades lurah ada bantu. Tetap apalagi sekarang ada dana desa, bisa saja diconteng nih. Semuanya. Mungkin salah satu bisa juga. Atau mungkin tidak ada, pernah ada pembiayaan, bisa juga tidak ada ini conteng. Atau ada pemasukan lain yang tidak ada di sini. Mungkin ada orang spontanitas membantu, bisa saja. Yang terakhir standar penilaian. Mungkin ada program semester. Dalam program semester ada program per semester. Ada setoran hafalan, ada kartu prestasi hafalan ya. Nah, silakan diconteng kalau ada setoran murojaah hafalan. Kemudian itu kan ada materi hafalan ya, ayat pilihan, surat pendek. Kalau ada jadwal setoran hafalan, silahkan diconteng. Kemudian ada mid semester atau penilaian tengah semester. Kalau ada silakan. Kalau kemudian ada penilaian akhir semester atau ujian semester atau IBS atau UAS.
Kalau ada silahkan diconteng. Berikutnya pembagian raport prestasi santri. Silahkan diconteng kalau unitnya mengadakan pembagian raport. Kalau tidak pernah bagian raport ya tidak perlu conteng. Berikutnya terakhir program lembaga, ada munakosa dan wisuda. Kalau memang selalu ada silakan conteng, kalau tidak pernah tidak perlu conteng. Dan nanti silakan ditotal dari 4 standar ini conteng. Kalau ini jumlah per standar ya. Nah berikutnya total ini berarti ada 8 standar itu silakan dijumlahkan. Oke, kalau sudah silakan dibuat tanggal berapanya dibuat dan ditandatangani oleh kepala unit dan di stempel atau dicap. Oke, terima kasih. Ini semua dalam rangka kita meningkatkan mutu pendidikan kita TKTPA di Banyuasin, dan kita wajibkan agar seluruh unit mengisi ini dan dikumpulkan ke LPTKA kolektif melalui DPK-nya masing-masing. Kirimkan melalui file saja, biar tidak perlu pakai kertas. Boleh juga kalau mau pakai kertas, tidak masalah juga sih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.